Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bertatap muka walaupun hanya via daring atau online. Video ini saya maksudkan adalah untuk memberikan materi yang memang harus disampaikan di dalam kelas, tapi tentu saja selama 2 minggu ini kita tidak akan bertatap muka, akan tetapi kita tatap muka tapi via online atau daring. Nah, meneruskan dari yang sudah kita jelaskan atau saya jelaskan di minggu yang lalu terkait dengan Survey of Literature in Early Islamic World ini, ada beberapa hal atau ada beberapa pemahaman tentang karya sastra Islam. Di antaranya adalah terkait dengan periodisasi sastra atau periodisasi karya sastra Islam Muslim itu sendiri. Nah, di sini ada kutipan dari Ritzek dan beberapa penulis lainnya terkait dengan karya sastra Islam Muslim. Maka ada 3 periodisasi. Di antaranya adalah karya sastra Islam Muslim klasik, dan yang keduanya adalah karya sastra Muslim abad pertengahan, dan yang ketiganya adalah karya sastra Islam modern begitu. Nah, kalau kita lihat dari segi penjabarannya atau dari tahunnya, maka karya sastra Muslim ini terdiri atau bisa kita kategorikan dari abad ke-6 sampai abad ke-10. Lalu karya sastra Islam Muslim abad pertengahan itu dimulai dari abad ke-10 sampai abad ke-13 atau abad ke-14. Kalau kita hitung dari abad 21 ini ya. Abad 20 ini. Nah, selanjutnya adalah yang ketiganya adalah karya sastra Muslim modern, yaitu adalah dimulai dari abad ke-13 atau abad ke-14 sampai abad ke-18 sampai saat ini atau yang saat kita rasakan saat ini. Nah, ketika berbicara karya sastra Muslim klasik, maka sebenarnya di sini tradisi Islam atau tradisi Muslim itu, tradisi sastra Muslim klasik itu terjadi di masa abad atau ke-6 sampai abad ke-10, yaitu sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Jadi mulai berkembangnya karya sastra Islam klasik itu adalah ketika sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Lalu kalau kita lihat di era klasik ini, beberapa karya sastra itu dituangkan ke dalam bentuk puisi atau beberapa peribahasa. Nah, diantaranya adalah ada beberapa syair-syair, misalnya diantaranya syair klasik yang sampai saat ini masih sering dipopulerkan adalah beberapa karya salawat. Misalnya diantaranya ada syair misalnya ketika ada perang Badar dan akhirnya ada selawat Badar juga, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habiballah ila akhirih. Atau misalnya ketika Nabi Muhammad SAW kembali berhijrah dan itu disambut, lalu diungkapkanlah tola'al badru alaina ya, tola'al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'alillahi da'i. Dan bahkan selawat ini seringkali dipakai untuk saat ini adalah untuk menyambut pengantin ya, ketika upacara adat penyambutan pengantin. Nah, setelah itu di era klasik ini adalah adanya periode sejarah konvensional. Apa yang dimaksud dengan sejarah konvensional? Yaitu para ahli menyepakati bahwa era dari Islam klasik ini adalah dimulai pada saat sepeninggal Nabi begitu. Nah, kalau kita lihat berarti para penulis termasuk diantaranya adalah para khalifah dan para penyair klasik. Nah, barangkali di sini kalian bisa menyebutkan siapa saja beberapa khalifah tersebut. Minimal 4 khalifah besar umat Islam itu adalah termasuk para penulis klasik ya sepeninggal Nabi, dan setelah itu para penyair klasik lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat siapa sajakah para khalifah tersebut, dan saya kira pasti kalian juga sudah mengetahui khalifah besar umat Islam ini, bahkan ini sudah menjadi kewajiban kita untuk bisa mengetahui ya. Yang pertama adalah khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dan yang keduanya adalah khalifah Umar bin Khattab, yang ketiganya adalah Khalifah Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah itu maka ada muncul di era klasik ini adalah masa pemerintahan Daulat Umayyah. Ya, setelah itu adalah Daulat Abbasiyah, dan kita bisa lihat siapakah para penyair klasik setelahnya atau para penyair setelah para khalifah. Di antaranya yang pertama adalah Ibnu Al-Muqaffa ya. Ibnu Al-Muqaffa ini adalah seorang
penyair dari Persia juga. Dan kalau kita lihat karya-karyanya ini adalah jadi kalau kita lihat Ibnu Al-Muqafin adalah seorang penerjemah begitu ya, seorang penerjemah dari sastra Persia begitu. Dan karya-karyanya itu diterjemahkan. Nah, diantaranya karya-karya sudah diterjemahkan, bahkan sudah diterjemahkan dalam versi bahasa Inggris juga, dan saya kira dalam beberapa bahasa lain juga. Diantaranya adalah Ibnu Muqaffa menulis The Monkey and the Tortoise begitu. Jadi kalau kita lihat di mana fable sebenarnya di sini sudah masuk ya. Hanya memang karakternya adalah menyerupai manusia begitu. Lalu yang keduanya adalah karya dari Ibnu Ishaq, atau yang kita kenal Ibnu Ishaq ini adalah seorang penulis tentang Nabi atau Sirah Nabawiyah, dan tulisannya diterjemahkan dan dirangkum lagi dengan judul The Prophet Muhammad begitu. Lalu yang ketiganya adalah Al-Jahiz. Nah, Al-Jahiz ini menulis Clever Sayings, Flies, and Mosquitoes. Jadi bercerita tentang, atau lebih tepatnya Al-Jahiz ini adalah seorang ilmuwan yang mana dia tentu saja melakukan eksperimen-eksperimen selama kehidupannya, di dalam kehidupannya. Termasuk salah satunya adalah karya yang dia tulis ini, yaitu Clever Sayings, Flies, and Mosquitoes, tentang bagaimana bagaimana lalat, bagaimana nyamuk begitu ya. Kenapa sih misalnya lalat lebih suka di tempat yang atau misalnya yang lebih yang banyak ada bau-bau amis begitu ya. Dan ini dijelaskan. Terus juga kenapa juga misalnya nyamuk itu lebih suka di tempat yang gelap. Nah, ini dijelaskan oleh Al-Jahiz dalam karyanya. Selanjutnya adalah untuk penulis klasik ini adalah Al-Hallaj atau The Crucifixion of a Mystic. Jadi kalau kita lihat Al-Hallaj ini adalah termasuk salah seorang yang memang dia melakukan penamaan dirinya sebagai Tuhan begitu, atau anak Al-Haq begitu ya. Nah, sebenarnya bukan berarti Al-Hallaj ini adalah mendeklarasikan bahwa dia adalah Tuhan, tetapi karena tingkat sufinya sudah mencapai derajat ma'rifat, maka tentu saja di sini Al-Hallaj merasa bahwa dirinya sudah bersatu dengan Tuhan gitu ya. Selanjutnya yang penulis klasik adalah Rudaki ya, di mana Rudaki di sini adalah ahli yang membuat puisi atau syair begitu. Nah, selanjutnya adalah Al-Mutanabi. Ini juga sama, menulis tentang syair. Dan selanjutnya adalah Al-Kalabadi, di mana Al-Kalabadi ini menulis tentang Sufi sayings, atau bagaimana langkah-langkah untuk menjadi seorang sufi begitu. Nah, nanti tentu saja karya ini akan kita bahas ya di kelas. Dan juga ada karya Firdausi. Nah, karya Firdausi ini adalah karya tentang Rustam and Sahrab. Jadi ini termasuk karya yang memang harus kita bedah juga, karena Rustam and Sahrab ini termasuk sebentar. Nah, setelah Al-Kalabadi, setelah Firdausi, maka ada juga penulis klasik lainnya. Diantaranya adalah ada Al-Ma'ari dan Ibnu Hazm. Nah, Ibnu Hazm ini termasuk salah satu seorang penyair klasik yang mana di karyanya dia sudah menuliskan Falling in Love begitu ya. Jadi jatuh cinta yang dimaksud adalah jatuh cinta tentu saja kepada keesaan atau ma'rifatullah. Jadi kalau kita lihat era klasik ini tentu saja tema-temanya adalah yang memang lebih menekankan kepada cara bagaimana agar bisa dekat atau ma'rifatullah begitu ya. Nah, selanjutnya adalah karya sastra Islam Muslim abad pertengahan, atau yang tadi setelah era klasik. Jadi untuk pertemuan di daring versi online ini kita membahas tentang pembebakan daripada Survey of Literature in Early Islamic Period ya. Nah, selanjutnya adalah karya sastra Islam atau abad pertengahan ini dimulai pada abad ke-10 sampai abad ke-13 atau sampai abad ke-14 ya kalau kita hitung dari abad 20 ini. Nah, kalau kita lihat tentu saja di sini ditandai dengan beberapa para penulis.
Di antaranya adalah yang pertama Nizam al-Mulk. Nah, siapakah Nizam al-Mulk? Nah, sebenarnya Nizam al-Mulk ini adalah termasuk salah satu panglima perang sebenarnya ya, panglima perang yang dia memimpin perang, tapi tentu saja di sini dia berkiprah dalam proses penulisan sastra klasik juga. Jadi di sini ada karyanya yaitu Advice to Governor, yang mana yang sebelumnya konteks tentang sejarah sastra Islam klasik atau Survey of Literature in Islamic World, tentu saja membahas tentang bagaimana cara ma'rifatullah ya yang tadi ya. Nah di era atau di abad pertengahan ini ditandai dengan Nizam al-Mulk, yaitu jadi untuk tema-temanya sudah mulai masuk ke pemerintahan begitu ya. Nah, terus juga selanjutnya ada karya dari Kai Kafus yaitu The Poor Case of Slaves begitu. Lalu yang ketiganya diantaranya adalah adalah Umar Khayyam atau yang menulis karya yang fenomenal bahkan sampai saat ini diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa yaitu quatrains atau rubaiyat ya. Lalu selanjutnya adalah ada karya dari Al-Ghazali. Nah, Al-Ghazali menulis Confession of a Troubled Believer begitu. Dan karya ini tentu saja nanti kita akan bahas di kelas. And next, Samarkandi, Stories about Persian Parts and Rumi Love Poems ya begitu. Jadi tentu saja kalau kita lihat dari karya sastra Islam pertengahan banyak perubahan. Jadi jangankan untuk berabad-abad ya. Jadi selama satu abad kita memiliki 10 dekade ya begitu, dan satu dekade itu ada 10 tahun begitu. Dan di dalam satu dekade tentu saja kita ketahui bahwa banyak perubahan di dalamnya, apalagi terkait dengan sastra Islamnya tersendiri ya. Kenapa? Karena tentu saja untuk beberapa hal dari segi politik, ekonomi, perkembangan peradabannya tentu saja itu berbeda begitu ya. Nah, apalagi kalau kita lihat dari satu abad yang lalu begitu, tentu saja akan banyak perubahan di dalamnya begitu. Nah, oke, kita lanjutkan dulu. Dan karya sastra Islam Muslim modern diantaranya ditandai dengan beberapa para penulis. Diantaranya adalah ada Ibnu Battuta ya yang menuliskan tentang The Maldives Island ya. Jadi yang dituliskan oleh The Maldives Island yang dituliskan Ibnu Battuta ini tentu saja berbeda seperti apa yang kita bayangkan Maldives Island yang saat ini ya, tentu saja itu berbeda. Terus yang keduanya adalah ada penulis Hafiz, dan yang ketiganya adalah Ibnu Khaldun, dan tentu saja kita mengetahui beberapa penulis kontemporer lainnya saat ini ya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang kontemporer nanti kita akan ketemu di mata kuliah yang selanjutnya. Nah, jadi untuk saat ini tentu saja kita ada beberapa tugas yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mengurutkan ya kejadian atau kronologis yang terjadi selama era klasik ya. Jadi kalian cukup membaca dan mencari beberapa sumber terkait dengan karya sastra Islam klasik yang terjadi pada abad ke-6 sampai abad ke-10 ya begitu. Jadi untuk sumbernya di mana? Tentu saja di banyak sumber. Silahkan untuk mencarinya, silahkan untuk googling juga ya. Googling di beberapa, boleh dari e-book, boleh dari perpustakaan juga, ataupun dari sumber lainnya yang tentu saja kalian baca. Dan tentu saja jangan lupa untuk menyertakan dari referensi yang kalian baca begitu ya. Jadi sekali lagi adalah untuk tugasnya yaitu memetakan peristiwa kronologis yang terjadi pada era klasik begitu. Contohnya seperti apa? Misalnya di abad ke-6 atau sepeninggal Nabi Muhammad begitu ya. Itu muncul misalnya para khalifah. Nah, itu dituliskan saja, atau misalnya apapun itu kejadiannya atau peristiwa yang terjadi di abad ke-6 sampai ke abad ke-10 di era klasik ya. Oke, saya kira cukup. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah, semuanya sehat, bisa kembali beraktivitas setelah 14 hari kemudian, dan selalu tetap berdoa ya, dan jangan lupa untuk sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.